Halo anak-anak, semuanya tetap dalam keadaannya sehat. Wah, tak terasa ya, kita sudah lama sekali tidak bisa bertemu. Tapi anak-anak jangan bersedih. Terima kasih, PTS sudah selesai. Kemarin kita sudah belajar NKRI. Anak-anak sungguh sangat luar biasa. Anak-anak sungguh menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan sangat baik dan tetap semangat. Nah, anak-anak pada saat ini bertemu lagi dengan Ibu Herti. Meskipun hanya lewat video, tapi tetap ya Ibu Herti merasa sangat merindukan kalian. Pengen banget gitu ya kita berada di sekolah bersama-sama. Nah, pada pagi ini kita mau belajar tentang satu judul yaitu namanya peraturan. Wah, anak-anak kalau berbicara tentang peraturan nih, sesuatu yang sangat tidak mengenakan ya. Karena apa? Peraturan itu adalah tata tertib, sesuatu yang harus kita lakukan yang sudah menjadi kesepakatan atau ketetapan dari sebuah negara, sebuah lembaga, ataupun itu sebuah keluarga. Nah, kalau ketetapan itu, kalau peraturan itu, kalau sesuatu yang harus dilakukan itu, biasanya kalau tidak dilakukan, kita akan dikenai yang namanya sanksi. Wah, sanksi itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan, bukan seperti rasa pizza ya. Nah, kalau sanksi itu berarti kalau kita tidak melakukannya, kita dikenai satu seperti tanda kutip hukuman. Ya, misalnya ini contoh ya, misalnya kalian di sekolah ya punya peraturan, tapi sekarang nggak ke sekolah ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya kalian ke sekolah kan, nah kalian harus datang 6.50. Salah Ibu Herti. 6.45 ya, karena pukul 6.50 bel berbunyi. Salah. 7 kurang 5, 6.55 ya, bel berbunyi. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah lebih dari jam 7.01, maka kalian akan masuk kemana? Ting 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 ting. Ke guru piket. Nah, kalau misalnya terlambat, akhirnya kenapa? Dapat sanksi. Misalnya kalian hukuman ya, ngomongnya sanksi. Nah, misalnya kalian harus belajar di kantor guru, atau kalian harus mengerjakan tugas, atau orang tua bisa dipanggil. Nah, apalagi kalian udah besar ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar, meskipun itu tidak menyenangkan, tapi peraturan itu sangat penting untuk dibuat. Ya, karena apa? Kalau tidak ada peraturan, keadaannya akan semakin kacau. Bayangin kalau di negara kita nggak ada peraturan, wow, bayangin aja kalau di jalan raya tidak ada peraturan. Peraturan itu misalnya apa? Rambu lalu lintas. Pasti tabrakan di mana-mana. Jadi tujuan peraturan itu sebenarnya sangat baik sekali. Nah, anak-anak, kita mau lihat di sini. Tadi Bu Herti sudah ngomong, peraturan itu apa sih? Coba, siapa yang tahu arti peraturan? Nah, coba kamu lihat di situ ya, di slide-nya Bu Herti. Pengertian peraturan itu adalah pedoman yang mengandung perintah. Perhatikan ya, pedoman yang mengandung perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jadi peraturan itu adalah alat ukur ya. Peraturan itu adalah satu tata tertib yang mengatur tingkah laku manusia itu di dalam kehidupan bermasyarakat.
Kehidupan bermasyarakat ini bermacam-macam, misalnya kehidupan berlalu lintas, ada peraturan di rumah sakit, ada peraturan di sekolah, ada peraturan di rumah, ada juga peraturan yaitu di negara kita. Nah, itu artinya peraturan. Jadi, peraturan itu adalah satu aturan, pedoman atau perintah yang dibuat, larangan yang dibuat, misalnya peraturannya, kalau lampu merah itu tandanya apa? Berhenti. Nah, itu peraturan. Jadi ada pedomannya, merah, kuning, hijau. Ya, kalau merah itu berarti berhenti, kuning itu hati-hati, kalau hijau itu boleh jalan. Nah, kalau kamu melihat ada rambu lalu lintas juga lingkaran, terus kemudian S dicoret, artinya apa? Dilarang stop di situ. Atau ada lingkaran terus P dicoret, artinya apa? Dilarang parkir. Nah, itu aturan. Jadi kalau udah ada rambu itu, tahu-tahu misalnya Ibu Herti nih ya nyetir nih, terus kemudian ada tanda nih lingkaran, terus P, terus di garis miring begini. Terus Ibu Herti berhenti aja di situ, parkir aja motor atau mobil di situ. Nanti lama-lama Ibu Herti apa? Ditilang atau dikenai sanksi. Nah, ada aturan yang ngatur kita. Jadi peraturan itu dibuat supaya mengatur manusia itu tidak seenak hatinya sendiri. Jadi semaunya sendiri. Jadi ada rule-nya, ada relnya. Ya, ingat ya, ini Ibu Herti mau kasih gambaran nih seperti kereta api, ada jalurnya. Ya, ada lintasannya. Jadi Bu Herti, kenapa sih peraturan itu mesti ada? Karena apa? Kalau nggak ada peraturan, semua orang berbuat seperti apa yang mereka mau. Bu Herti, kenapa sih ada aturan di rumah? Aku paling nggak suka sama aturan. Iya. Supaya apa? Kita bisa hidup tertib. Nah, itu dari artinya ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mau belajar lebih detail lagi. Perhatikan di sini. Ada yang namanya peraturan di rumah. Perhatikan anak-anak, kalau yang namanya peraturan di rumah ini, setiap di rumah kita itu semua peraturannya berbeda. Ya, di rumahnya Milka dengan di rumahnya Monik itu berbeda aturannya. Ya, di rumahnya Javier dengan di rumahnya Ibu Herti juga berbeda aturannya. Ya, atau di rumahnya Gio dengan di rumahnya Keisha itu juga berbeda. Jadi anak-anak, peraturan di rumah ini adalah peraturan yang dibuat lebih tepatnya oleh ayah dan ibu kita. Dibuat oleh papi dan mami kita. Jadi misalnya anak-anak, kalau di rumah selama hari Senin sampai hari Jumat itu jamnya sekolah. Walaupun sekolah di rumah ya, tapi ada peraturannya. Bangun harus tidak boleh lebih dari pukul 6 atau setengah 7. Nah, itu aturan. Nah, ada juga aturannya, kalau di rumahnya, misal ini contoh ya, kalau di rumahnya Monik, kalau misalnya datang ya harus cium tangan, ini contoh. Atau misalnya peraturan di rumahnya Gwen, kalau misalnya masuk rumah ya, dia akan berkata harus say hello. Halo mama, halo papa, atau saya pulang. Nah, itu peraturan ya. Itu satu aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh orang tua. Nah, perhatikan. Kalau di rumah biasanya peraturan itu dibuat oleh orang tua kita. Karena yang punya pemegang kendali di dalam rumah kita adalah papa dan mama. Khususnya kepala rumah tangga adalah papa kita.
Jadi peraturan itu dibuat oleh sebuah atau seseorang pemimpin yang ada di lembaga itu. Misalnya kalau misalnya di sekolah, ada kepala sekolah, ada ibu guru yang membuat peraturan. Nah, kalau di rumah yang membuat peraturan itu adalah orang tua, khususnya papa. Jadi anak-anak, kalau misalnya ada peraturan di rumah, jangan ngomel-ngomel terus, jangan ngoceh-ngoceh terus. Misalnya, kalau nilainya jelek, semuanya nggak boleh main game. Itu namanya konsekuensi atau hukuman. Atau misalnya, karena kamu tugasnya terlambat, tidak boleh ada yang namanya main game. Nah, itu aturan, ya. Nah, kalau peraturan di rumah ini macam-macam. Nanti Ibu Herti sih minta di akhir video ini, setelah video ini, Ibu Herti pengen banget tahu aturan-aturan di rumah, karena aturan-aturan di rumah itu berbeda-beda ya. Aturan-aturan di rumah kalian, tuliskan apa aja aturannya. Selama PJJ harus bangun pukul 6 pagi. Itu contoh. Yang kedua, kalau habis makan harus mencuci piring, ya itu aturan kedua. Aturan ketiga, misalnya kalau pakaian kotor harus disimpan di mesin cuci, itu aturan, ya ada aturannya. Jadi nggak boleh dong kita seenaknya sendiri, bener nggak? Ya, nah itu namanya peraturan di rumah. Atau harus menegur sapa orang tua, itu peraturan, ya. Atau kalau misalnya ambil baju di lemari, ya diambil lemari itu tidak boleh acak-acakan, itu peraturan, ya. Nah, anak-anak, kalau peraturan di rumah itu biasanya tidak seperti peraturan di lampu lalu lintas ya, langsung ada polisnya, prit, Anda ditilang, kemudian Anda harus bayar denda. Enggak, memang ya. Kalau di rumah itu mungkin yang mengambil alih kendali adalah orang tua. Ya, masing-masing orang tua punya sanksi atau punya hukumannya masing-masing, ya. Nah, itu peraturan di rumah. Jadi ingat tugas kalian, menuliskan peraturan yang ada di rumah kalian. Setelah kalian tulis, kalian foto, kemudian kalian upload di Google Classroom, ya, karena aturannya beda-beda. Aturan di rumahnya Ibu Herti tidak boleh tidur lebih dari jam 10 malam. Ini aturan di rumahnya Ibu Herti, ya. Tidak boleh namanya bermain ke rumah orang lain tanpa seizin orang tua. Ini contoh aturan di rumahnya Ibu Herti untuk anaknya Ibu Herti dan kita. Ya, terus kemudian tidak boleh meletakkan barang dengan sembarangan. Misalnya kaos kaki dilempar ke kursi tamu, atau misalnya baju kotor berantakan di mana-mana. Nah, di rumahnya Ibu Herti itu tidak boleh. Itu namanya peraturan. Jadi kalian tulis ya, karena setiap di keluarga masing-masing punya aturan yang berbeda-beda. Nanti tanya maminya ya atau papinya. Mami, papi, peraturan di rumah kita apa aja sih? Nah, tulis ya, supaya kalian juga belajar mengetahui peraturan apa saja yang ada di rumah kalian. Oke? Nah, anak-anak, itu tadi peraturan di rumah. Nah, ini dia contoh tata tertib di rumahnya. Ini Bu Herti kasih sedikit contohnya ya. 1. Bangun pagi pukul 5. Ya, ini 1. 2. Setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, dan gosok gigi. Setelah itu berdoa pagi. Ya, 3, ini sarapan. Makan di meja makan. Nah, ini peraturan loh anak-anak. Karena ada di beberapa keluarga yang Ibu Herti tahu makan boleh sambil nonton TV di sofa gitu atau di ngampar di lantai. Tapi ada sebagian keluarga makan itu harus di meja makan. Nah, peraturan yang keempat, bila ingin pergi berpamitan kepada orang tua. Ya, peraturan yang lain lagi adalah setelah belajar merapikan buku dan alat tulis. Nah, ini peraturan loh. Nah, kemudian setelah bermain jangan lupa rapikan mainannya. Nah, ini kalau kamu nggak PJJ ya, ini contoh ini. Setelah pulang sekolah, 1.
Nah ini setelah pulang sekolah aja ada aturannya loh, ada 4 aturan loh. Setelah pulang sekolah, meletakkan tas di meja belajar. Jadi jangan, mama, papa aku pulang, lempar tasnya di mana-mana, berantakan di mana-mana. Enggak. Peraturannya letakkan tas di meja belajar. Yang kedua, nah, meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah, ini aturan loh anak-anak. Pernah loh ya, satu ketika Ibu Harti piket, itu bisa ya sepatunya, kaos kakinya itu berbeda. Kenapa? Hilang. Setengahnya hilang. Kemana kaos kakinya? Nggak tahu letaknya di mana. Tuh siapa itu yang acak-acakan tuh? Ya, letakkan sepatu di rak sepatu. Tuh aturan ketiga apa? Pulang sekolah jangan lupa apa? Ganti baju seragam. Tuh aturan keempat apa? Cuci kaki dan tangan. Ini aturan sebelum corona loh. Apalagi kalau udah corona. Dan nggak usah dari sekolah juga, nggak usah dari mana-mana. Jangan lupa sering cuci tangan dan cuci kaki. Nah ini aturan. Nah terus dilanjutkan lagi. Sebelum tidur harus cuci kaki, gosok gigi, berdoa. Itu aturan. Terus kemudian apa? Tidur malam tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Itu bukan 9 pagi ya anak-anak ya, 9 malam. Siapa di sini tidurnya jam 2 pagi? Ayo coba. Aduh, anak SD kelas 5 bangunnya jam 2 pagi. Aduh, gubrak deh. Terus udah gitu, waktu Zoom PJJ nggak ada deh dia. Nggak tahu kemana karena belum bangun. Karena apa? Main game. Nah, aturannya di rumah, ini ada satu contohnya itu di rumahnya Ibu Harti juga gitu. Tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Nah, kalau Ibu Harti jam 10 malam. Karena apa? Karena Ibu Harti harus membereskan banyak pekerjaan yang lain. Nah, ini contoh tata tertib di rumah yang Ibu Harti berikan. Nah, di rumah kalian punya aturan yang berbeda. Ya, punya tata tertib. Nah, perhatikan anak-anak. Sebelum kalian mencatatnya, kalian harus bertanya kepada orang tua kalian. Oke? Karena apa? Ibu Harti akan kirimkan kembali ya foto kalian itu kepada orang tua kalian. Ya, karena apa? Ibu Harti mau tahu benar nggak mah? Benar nggak Pak? Ini peraturan di rumah Bapak dan Ibu. Jangan-jangan ini hanya karang-karangan. Tidak. Jadi kalian coba tanya mama papa ya, berdiskusi bersama apa aja aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Ya. Jadi tanya ya dan catat baik-baik supaya apa? Aturan itu untuk dilakukan. Oke? Aturan itu untuk dilakukan. Nah, anak-anak, itulah aturan. Nah, ini dia. Ingatkah kalian akan bangunan ini? Ingatkah kalian? Ya, betul sekali. Inilah sekolah kita tercinta, Sekolah SD Harapan Kasih. Wah, kalian yang merindukan sekolah boleh lihat gambar ini ya. Kalian yang biasanya main di lapangan itu, perhatikan. Ternyata anak-anak di SD Harapan Kasih itu punya aturan loh. Anak-anak kalau punya buku agenda kalian, di dalam buku agenda itu ada tata tertib SD Harapan Kasih. Ya, ada di situ ya. Nah, coba kalian nanti coba cari-cari agenda kalian, mungkin agenda waktu kalian kelas 4, coba cari di situ ya, tata tertib SD Harapan Kasih. Nah, nanti kamu lihat di situ, nanti di penugasan selanjutnya Ibu Harti akan beritahu. Ya, jadi di sekolah kita juga ya salah satu peraturan di sekolah kita apa? Harus mengerjakan PR, terus kemudian datang tidak boleh terlambat, terus kemudian kalau tidak hadir ke sekolah harus memberikan surat izin atau memberi kabar kepada guru dan banyak lagi peraturan di sana. Kalau tidak ada, kenapa? Misalnya seragam harus sesuai dengan jadwalnya. Di PJJ juga ada aturannya loh di sekolah kita loh. Ya, kalau ada kegiatan Zoom harus diikutin. Kemudian kalau ada penugasan
dikumpulkan sebelum pukul 1 siang. Banyak aja yang ngumpulin jam 2 siang lah, jam 9 malam lah, ada yang kebesokannya lah, ada yang udah seminggu lah. Akhirnya apa? Nilainya pun dikurangi. Itu namanya sanksi. Karena tidak melakukan aturan, peraturan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi anak-anak di sekolah kita juga punya peraturan. Yang lebih detail, yang kalau misalnya di sekolah, lihat di buku agenda kalian. Di sana ada peraturan kita di sekolah. Dan selama PJJ ini, kita juga punya peraturan. Ya, anak-anak, seringkali Ibu Herti menemukan masih banyak anak-anak yang mengerjakan tugasnya dengan terlambat. Ya, sebenarnya Ibu Herti sih sedih ya. Aduh, sedih banget gitu ya. Kenapa sih anak-anak gak bisa belajar untuk tertib, belajar untuk mentaati, belajar untuk mendengar ya peraturannya yang sudah dibuat. Ada anak-anak bilang, oh iya penugasannya nanti upload di Google Classroom ya. Ada yang ngirimnya lewat WA, ada yang belum ngirim, terus kemudian ada yang tanya, yang maksudnya dia bilang, Bu tulis di WA aja pertanyaannya, padahal sebenarnya kan di video sudah diberikan ya. Jadi itu namanya tidak mentaati peraturan. Jadi ingat anak-anak, walaupun PJJ, peraturan di sekolah masih tetap ada. Waktunya PTS, kamu PTS. Waktunya ulangan, kamu ulangan. Itulah peraturan di sekolah. Yang memberikan sanksi atau hukuman siapa? Bisa kepala sekolah, bapak dan ibu guru ya. Kemudian ada konsekuensi ya, misalnya pengurangan nilai, atau mungkin kamu harus menyelesaikan tugas yang lain. Nah, itu namanya peraturan di sekolah. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar peraturan. Nah, ini dia. Tuh ada tata tertib siswa. Ya, tadi Ibu Herti sudah ngomong pelajaran akan dimulai setiap ini Ibu Herti ganti bukan 6.50 ya, tapi jam 7 ya. Tapi kita mulai bel itu 6.55 ya. Kemudian setiap harinya kecuali pada hari Senin kita sebulan sekali biasanya upacara bendera. Nah, ini ya, siswa harus berada di dalam kelas paling lambat 10 menit. Ya, kita 5 menit ya seringnya ya. Paling lambat ya 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, ini dia. Bagi siswa yang datang terlambat maka kemana? Wajib melapor ke guru piket. Dan kalau nggak boleh masuk ke kelas, kalau belum apa? Dapat surat izin masuk dari guru piket. Ya, jadi makanya kalian datang, Bu, maaf, saya terlambat. Ya, kamu akan dapat surat izin masuk. Peraturan yang keempat nih. Siswa yang 3 kali datang terlambat secara berturut-turut akan apa? Dikenakan sanksi. Bisa surat peringatan atau kamu minta tugas dari kepala sekolah. Nah, nanti kalau misalnya telat lagi, kamu apa? Ya, orang tua dipanggil ya, atau kamu belajar di kantor guru, telat lagi, orang tua dipanggil. Itu contoh peraturan di sekolah. Masih banyak lagi, kamu bisa lihat di agenda kelas. Waktu kamu kelas 4 pasti punya ya agenda kelas. Nanti kamu lihat di situ ada peraturan di sekolah. Nah, anak-anak, nanti Ibu Herti akan memberikan catatan atau juga memberikan fotokopi kepada kalian tentang ini dia. Peraturan di negara kita Indonesia ini. Ternyata anak-anak di Indonesia ini banyak sekali peraturannya. Nanti Ibu Herti akan memberikan catatannya. Ya, nanti Ibu Herti akan titipkan ke wali kelas dan waktu pengambilan modul Ibu Herti akan berikan kepada kalian. Mungkin tidak minggu ini ya,
Karena apa? Ibu Herti mau memberikan materi ini dulu. Ya, mungkin 2 minggu setelah video ini, atau nanti mungkin Ibu akan lampirkan dulu filenya dan fotokopinya Ibu Herti akan menyusul. Ya, anak-anak perhatikan, di bangsa kita ini juga punya banyak peraturan. Ya, baik itu nanti di bangsa ini nanti ada dibagi 2, peraturan tingkat pusat dengan peraturan tingkat daerah. Bayangin bangsa kita ini yang punya banyak provinsi, kemudian punya banyak pulau, punya ribuan, ratusan ribu rakyatnya. Kalau tidak ada aturan, kacau balau. Nah, anak-anak perhatikan. Salah satu peraturan itu dibuat untuk apa? Tujuannya untuk apa? Supaya tercipta hidup tertib, teratur, disiplin. Nah, ini penting sekali. Baik itu peraturan di rumah, di sekolah, di negara, di jalan raya. Nanti Ibu Herti akan ada penugasan itu ya. Kamu Ibu Herti nanti ya. Tapi sekarang penugasan kalian adalah tuliskan peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Ya, jadi masih di rumah kalian masing-masing. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada peraturan, wah, kacau balau, terjadi kejahatan di mana-mana. Jadi anak-anak perhatikan. Kenapa sih ibu guru kalau memberikan penugasan dalam PJJ ini, waktunya paling lambat misalnya hari Senin atau hari ini sebelum pukul 6 sore. Supaya apa? Kalian teratur, tertib, disiplin, dan terlebih apa? Bertanggung jawab. Jadi anak-anak jangan pernah merasa jengkel, jangan pernah merasa terbebani dengan peraturan. Karena apa? Peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita. Jangan pernah ngambek sama orang tua karena punya aturan di rumah. Kenapa? Orang tua kita punya tujuan yang baik supaya kita menjadi anak yang teratur, anak yang disiplin, anak yang tertib, anak yang bertanggung jawab. Ingat, teratur, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak, itu saja dulu peraturan pada pengantar ini. Nanti Bu Herti akan berikan catatan selanjutnya. Ingat, jangan lupa loh ya. Ibu Herti tunggu tugas kalian peraturan di rumah ya sebelum pukul 6 sore. Ya, hari ini kalian harus kumpulkan sebelum pukul 6 sore. Ya, Ibu Herti kenapa pukul 6? Mungkin ada orang tua kalian yang bekerja, jadi kalian harus bertanya, tidak apa-apa, tapi sebelum pukul 6 sore. Oke? Jadi sama-sama belajar peraturan di rumah dulu. Oke? Kalau di rumahnya sudah hidup teratur, tertib, disiplin, dan tanggung jawab, kalian akan menjadi anak yang luar biasa, anak yang berhasil, anak yang hidupnya berguna bagi nusa dan bangsa, serta masa depan kalian akan baik. Oke, Ibu Herti senang sekali bisa membagikan ini kepada kalian. Ingat, peraturan dibuat bukan untuk menyiksa, tapi untuk membuat hidup kita lebih baik. Ingat ya, peraturan dibuat bukan untuk menyiksa kita, tetapi membuat hidup kita lebih baik. Terima kasih anak-anak buat perhatian kalian semuanya di dalam videonya Ibu Herti ini. Tetap sehat, tetap bahagia. Jangan lupa berdoa menurut agama kalian masing-masing. Dan terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya di dalam video ini, kita akan berdoa menurut agama masing-masing. Ibu Herti akan pimpin di dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami belajar tentang peraturan. Tuhan, kami tahu peraturan itu tidak menyenangkan, tapi ajarlah kami untuk taat dan melakukan aturan yang berlaku di dalam kehidupan kami.
baik itu di rumah, di sekolah, dan di negara kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak buat perhatian kalian. Jangan lupa selesaikan semua tugas-tugas kalian. Pelajaran apapun itu, ingat kita punya peraturan. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali.